Satu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang review jurnal yang telah kami lakukan terhadap jurnal yang ditulis oleh Nurul Amalia Putri dan Dian Lestari dengan judul Pengaruh Gaya Hidup dan Literasi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Tenaga Kerja Muda di Jakarta. Kemudian mungkin kita bisa perkenalan dulu. Saya Hengki Kurniawan. Kemudian Saya Adip Zulhak Al-Mufahir. Saya Nisa Nailusifa. Kemudian Saya Alfiatu Dumat Sabina. dan yang terakhir ada Faras. Oke, selanjutnya di sini kita ada quotes. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Begitupun kita dalam belajar ekonometrika. Walaupun terlihat sulit, tapi jika kita tidak mencoba untuk belajar, maka kita tidak akan bisa mengerti. Kemudian di sini pun ada beberapa pembahasan yang ada dalam jurnal yang kami review. Yang pertama itu ada tujuan penelitian, kemudian ada pendahuluan, kajian pustaka, dan model penelitian, kemudian ada metode penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk tujuan penelitian sendiri, di sini penulis itu bertujuan untuk menganalisis dampak gaya hidup dan literasi keuangan pada manajemen keuangan. Kemudian untuk pendahuluan mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya, Adip. Silakan. Baik, saya akan lanjutkan pendahuluan, yaitu yang pertama, yaitu terdapat 4 bagian. Yang pertama pengetahuan keuangan, yang kedua kemampuan seseorang, yang ketiga yaitu tingkat ke masyarakat, yang keempat adalah rendahnya tingkat literasi keuangan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan bahwasanya di dalam pengetahuan keuangan itu ada yang secara subjektif dan objektif yang sangat berpengaruh terhadap perilaku keuangan secara signifikan, dan pengetahuan keuangan merupakan prediktor utama dalam membentuk perilaku keuangan. Yang dikutip dari Universitas Pendidikan Undiksa 2015-67. Dan yang kedua yaitu kemampuan seseorang. Dalam melakukan perencanaan, pengelolaan serta pengendalian keuangan yang erat, kaitannya dengan pengetahuan seseorang tersebut terhadap konsep literasi keuangan. Yang ketiga yaitu tidak menutup kemungkinan apabila masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan kondisi finansial yang mapan, maka akan membelanjakan uangnya dengan berlebihan tanpa adanya perhitungan dengan baik, dan juga dikarenakan mereka terdesak oleh gaya hidup serta lingkungannya. Yang keempat adalah rendahnya tingkat literasi keuangan, yaitu masyarakat menjadi penyebab tidak berjalan dengan baik sebuah pengelolaan keuangan. Dikarenakan literasi keuangan menjadi sangat penting karena merupakan sebuah landasan kritis bagi seseorang untuk mengambil keputusan pembelian sesuatu. Dan selanjutnya yaitu terdapat kajian pustaka, yaitu yang pertama gaya hidup, literasi keuangan, dan serta pengelolaan keuangan. Gaya hidup adalah pola kehidupan seseorang. Untuk memahami kekuatan-kekuatan ini, kita harus mengukur dimensi AYO, yaitu konsumen, aktivitas yang terdiri dari pekerjaan, hobi, belajar, olahraga, kegiatan sosial. Dan yang kedua minat, yang terdiri dari makanan, mode, keluarga, dan rekreasi. Yang ketiga adalah pendapat, yang terdiri dari mengenai diri mereka sendiri, masalah-masalah sosial, serta bisnis produk. Literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Didefinisikan oleh Lusardi dan Mitchell 2014-2. Menurut Yusita 2017, literasi keuangan adalah kemampuan yang mencakup untuk membedakan pilihan keuangan, membahas uang dan masalah keuangan tanpa ketidaknyamanan, merencanakan masa depan,
dan menanggapi kompeten untuk peristiwa kehidupan yang mempengaruhi keputusan dengan keuangan sehari-hari, termasuk peristiwa di ekonomi secara umum. Pengelolaan keuangan merupakan bagian dari kegiatan manajemen keuangan pribadi yang merupakan proses seorang individu untuk memenuhi kehidupan. 2012 halaman 172 sampai 173. Oke, terima kasih Mas Adib telah menjelaskan beberapa poin. Oke. Baik, Dan, Mas. dan selanjutnya model penelitian yang akan dijelaskan oleh Mbak Syifa. Baik, model penelitian kali ini menganalisis hubungan antara gaya hidup dan literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Model konseptual dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu X1 gaya hidup, dan sudah disebutkan X2 itu literasi keuangan, dan Y-nya pengelolaan keuangan. Nah, gaya hidup dan literasi keuangan diteliti sebagai variabel independen, dan pengelolaan keuangan diteliti sebagai variabel dependen. Metode penelitian kali ini, prosedur pengambilan datanya, bersumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan model pengukuran skala Likert, dan menurut Sofyan 2015, skala Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang sesuatu objek atau fenomena tertentu. Nah, subjek penelitian ini adalah tenaga kerja muda di Jakarta. Kemudian, teknik analisis pada penelitian ini menggunakan yang pertama, analisis regresi linear berganda, kemudian uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Analisis regresi berganda kali ini menggunakan rumus PK sama dengan A plus B1GH plus B2LK plus E. PK sendiri adalah pengelolaan keuangan, GH yaitu gaya hidup, LK literasi keuangan, A konstanta, B1 dan B2 yaitu koefisien, dan E-nya adalah error. Uji T yang bertujuan untuk menggunakan pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yang dimana apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian apabila T hitung kurang dari T tabel, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian uji F, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen, yang apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila F hitung kurang dari F tabel, maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian yang terakhir ada uji koefisien determinasi, yang dimana digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sehingga dalam regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen X1 dan X2 secara serentak terhadap variabel dependen. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Syifa yang sudah menjelaskan tentang beberapa poin tadi. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Alfiatul. Silakan. Yang berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama tentang uji asumsi klasik. Penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov, Smirnov yang membandingkan frekuensi kumulatif distribusi teoritik dengan frekuensi kumulatif distribusi empirik atau observasi. Data dinyatakan berdistribusi normal bila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Kemudian lanjut.
Kemudian ada uji asumsi klasik dari hasil uji normalitas. Didapatkan hasilnya adalah seperti pada gambar. Berdasarkan hasil one sample kolmograf Smirnov test, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa instrumen atau kuesioner untuk pretest dari variabel gaya hidup, literasi keuangan, dan pengelolaan keuangan, nilai residualnya terdistribusi dengan normal. Next. Yang kedua, uji multikolinearitas yang hasilnya adalah seperti pada gambar. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dengan melihat nilai toleransi dan inflation factor atau PIF, pada regresi diketahui bahwa nilai toleransi kedua variabel lebih dari 0,10, yaitu 0,778. Dan nilai PIF kurang dari 10, yaitu 1,285. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi kolonialitas antar variabel bebas. Next. Yang ketiga yaitu uji heteroskydasi. Dapatkan hasilnya adalah seperti gambar. Berdasarkan hasil uji heteroskadisitas, diketahui bahwa nilai signifikansi kedua variabel independen lebih dari 0,05, yaitu GH dengan nilai 0,531 dan LK dengan nilai 0,309. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskadisi pada model C. Baik, terima kasih Mbak Alfiatu telah menjelaskan hasil pembahasan tentang uji asumsi klasik. Kemudian di sini ada hasil dan pembahasan yang berkaitan dengan analisis regresi. Di sini analisis regresi linear berganda dilakukan untuk memprediksi besaran pengaruh antara variabel bebas GH dan LK terhadap variabel pengelolaan keuangan. Kemudian kita bisa lihat di sini hasil analisis regresi bergandanya dari hasil uji T sendiri, variabel gaya hidup atau nilai T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel, yaitu 5,490 lebih besar dari 197810 dan signifikansi kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa gaya hidup secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Sedangkan untuk variabel literasi keuangan atau LK, nilai T hitung lebih besar dari T tabel dan signifikansi kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan atau X2 secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Kemudian di sini hasil uji F. Nilai F hitung itu lebih besar dari F table, yang berarti bahwa gaya hidup dan literasi keuangan secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan, dan nilai signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil uji R2 atau koefisien determinasinya sendiri itu bahwa nilai R2 itu sebesar 0,436, yang berarti bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel gaya hidup dan literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan sebesar 43,6%. Di sini kita bisa melihat kesimpulan. Di sini gaya hidup yang pertama itu gaya hidup berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan. Yang kedua, literasi keuangan berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan. Kemudian gaya hidup dan literasi keuangan berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan. Kemudian implementasinya berdasarkan hasil penelitian, maka perusahaan-perusahaan investasi ataupun lembaga perencanaan keuangan perlu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan literasi keuangan ataupun perencanaan keuangan pribadi agar dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat dan membantu masyarakat dalam melakukan pengelolaan keuangan yang tepat, serta
terus berupaya untuk menyampaikan informasi dan mendorong masyarakat mengenai pentingnya pemahaman, pengetahuan, keuangan, dan mendorong gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Alhamdulillah, kami telah menyelesaikan presentasi. Semoga presentasi dari kelompok 3 ini dapat menjawab dan apa yang kita review sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dosen pengampu. Semoga hasil review ini dapat memenuhi tugas yang diberikan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Kami dari kelompok 3 minta maaf jika ada kekurangan, karena kekurangan itu datangnya dari kita dan kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.